Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi man tamassaka bidinihi ila yaumiddin. Pemirsa pendengar Roja TV dan juga Radio Roja muliakan Allah Subhanahu wa taala beserta radio atau TV lain yang ikut bergabung di pagi ini bersama kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati pemirsa dan pendengar semua, diberi kekuatan iman dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam menghadapi berbagai kendala-kendala dan persoalan hidup di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk istiqomah di atas agama yang mulia ini dan dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang telah kita pelajari. Di hari yang penuh berkah ini tidak pula lupakan untuk tidak pula kita lupakan untuk memperbanyak mengucapkan salawat dan salam buat arwah Nabi kita Muhammad SAW yang telah berusaha payah menyampaikan, memperjuangkan ajaran agama yang mulia ini, sehingga di hari ini kita dapat merasakan kenikmatan beragama, bertauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pembahasan kita pada kesempatan pagi hari ini kembali melanjutkan pembahasan kita yang pada pelajaran lalu, yaitu membahas tentang berbagai hikmah dan pelajaran dari sejarah kehidupan Khulafaur Rasyidin, di mana pada pelajaran lalu kita telah membahas tentang bagaimana kehidupan Khulafaur Rasyidin yang kedua, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kita sampai membahas tentang berbagai karamah-karamah beliau. Pada kesempatan ini insyaallah kita akan lanjutkan bagaimana pula ketawaduan dan zuhudnya beliau. Di sini disebutkan beberapa sejarah kehidupan, yaitu kesederhanaan beliau sebagai seorang pemimpin muslimin. Ketika kita memperlihatkan apa faedah yang dapat kita ambil ketika melihat kesederhanaan seorang khalifah ini, ada beberapa pelajaran yang akan kita sebutkan di sini. Pertama adalah bantahan bagi orang-orang yang menuduh bahwa para khulafa, para sahabat itu adalah orang-orang yang mengharapkan kemewahan duniawi. Ya, seperti tuduhan orang-orang yang selalu menjatuhkan kehormatan para sahabat, baik dari kelompok yang sempalan di dalam Islam maupun orang-orang orientalis yang mengatakan bahwa orang Arab melakukan penalukan wilayah di sekitar Jazirah Arab adalah untuk mendapatkan kemewahan-kemewahan yang dimiliki oleh bangsa lain atau bermegah-megahan dalam urusan dunia. Maka jika kita lihat dari sejarah Khulafaur Rasyidin ini, bahwa motivasi mereka di dalam menjadi seorang pemimpin bukanlah ingin hidup mewah, hidup bermegah-megahan di dunia ini. Maka itu pelajaran pertama, menjawab syubhat-syubhat, menjawab sebagai tuduhan para aklaniyin, orang-orang asraniyin atau orang-orang yang mengatakan sebagai diri setelah intelektual, selalu mengkaitkan bahwa peristiwa-peristiwa perselisihan politik yang terjadi di kalangan para sahabat adalah motivasinya adalah untuk mengejar kesenangan duniawi. Maka dia melihat kesederhanaan para sahabat ini. Kita melihat di masa Umar bin Khattab menaklukkan dua adik kuasa yang terbesar, yaitu Qadisiyah, menaklukkan kekuasaan Persia, meruntuhkan kekuasaan Persia yang telah hidup berabad-abad. Demikian pula kekuasaan perang Yarmouk yang dimana meruntuhkan kekuasaan Romawi yang juga hidup telah berabad-abad. Ya, dan mereka mendapatkan berbagai bentuk harta kekayaan dari negeri-negeri yang mereka taklukkan, tetapi pemimpin mereka, khalifah mereka, hidup dengan sederhana, hidup dengan sangat keterbatasan tanpa perlu berpoya-poya bermewahan. Itu jawaban. Kalau seandainya tujuan mereka menjadi seorang pemimpin, menjabat kekuasaan di tengah umat adalah kemegahan, tentu mereka mampu untuk mendapatkan, mereka akan terlihat dalam kehidupan mereka itu sebagai orang-orang yang memuaskan kemauan-kemauannya, ya. Tetapi justru dalam sejarah Islam, ya, dinyatakan bahwa mereka adalah orang-orang yang sangat zuhud, orang-orang yang hidupnya sangat sederhana. Itu pelajaran pertama yang akan kita jelaskan berapa kesederhanaan Khalifah Umar bin Khattab ini. Pelajaran kedua adalah sebagai pesanlah rohani kepada para pemimpin-pemimpin yang mungkin saat ini mereka berkuasa, yang mungkin saat ini mereka memegang kepemimpinan
kedudukan di tengah umat ataupun rakyatnya. Hendaknya mereka melihat di mana Umar bin Khattab, ya, kesederhanaannya dan begitu sederhananya beliau. Semoga para pemimpin-pemimpin, para penguasa dapat menjadikan tauladan, ataupun kita mungkin saat berkuasa ya dapat menjadikan sifat Amirul Mukminin ini sebagai tauladan kita, di mana kita tidak bertujuan di dalam kekuasaan kita untuk mempersenang, memperkaya diri sendiri, keluarga dan kerabat, akan tetapi justru adalah mengkhidmah kepada ummah, khidmah kepada agama, khidmah kepada rakyat dan negaranya. Ya, bukan untuk menumpuk-numpuk kekayaan untuk keturunannya atau bermegah-megahan di segi bangunan, makanan, pakaian segala macamnya. Ya, itu berapa pesan. Ya, pesan ketiga adalah kita melihat kesederhanaan ini adalah menunjukkan bahwa dapat menjadikan mereka para sahabat, terutama Khalifah Rasyidin ini, yang Rasul kita sallallahu alaihi wasallam memesankan kita untuk mentaladani mereka, fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin ba'di. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memesankan kita berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnah khulafa'ir rasyidin, agar kita dapat mentaladani mereka. Beliau bagaimanapun beliau di dalam kemewahan, namun beliau hidupnya sangat qanaah, hidupnya sangat sederhana, ya, dan dapat memotivasi kita, baik kita yang memiliki kemewahan, mungkin diberi nikmat yang luar biasa, kepercayaan atau amanah oleh Allah Subhanahu di sisi harta, kita dapat menteladani mereka para sahabat dalam kehidupan kita tanpa merasa kesombongan, memperlihatkan kemewahan yang berlebihan dan segala macamnya. Itulah beberapa pesan yang mungkin akan dapat kita hayati, ya, apa dapat kita ambil ketika mendengar, membaca sejarah mereka para sahabat ini yang mulia ini, radhiyallahu anhum. Baik, kita akan lihat bagaimana kesederhanaan beliau dan zuhud beliau. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dikisahkan oleh dalam kitab Tabaqat Kubra Ilmu Sa'ad dari Ahnaf bin Qais mengatakan, kunna julusan bi babi Umar, ketika kami berada di depan rumah Umar bin Khattab, ya, sedang duduk-duduk. Famarrat jariyatun faqalu, ya, lalu lewat jariyah, ya, maksudnya harta rampasan perang, ya, datang dari Irak atau dari Syam. Faqalu, lalu para tabi'in yang ada di sekitar Umar atau sahabat yang ada di sekitar Umar mengatakan, suriyatun amirul mu'minin, ya, ini suatu kekayaan, kebahagiaan ya amirul mu'minin. Lalu Umar menjawab, ma hiya li amirul mu'minin busuriyah, itu bukanlah kekayaan Amirul Mukminin, bukanlah kebahagiaan, wala tahillu lahu, dan itu tidak halal baginya. Innaha mimalillah, sesungguhnya, ya, itu adalah dari harta Allah. Faqulna famadza yahillu lahu min malillah. Lalu sahabat, ya, orang-orang yang diceritakan oleh Ahnaf bin Qais ini berkata lagi kepada Umar, apa yang halal bagi Amirul Mukminin dari harta Allah? Qala innahu la yahillu lahu li Umar, la yahillu li Umar min malillah illa hullatain. Dia mengatakan tidaklah halal untuk Umar dari harta Allah tersebut kecuali dua hal saja, dua perhiasan. Hullatun lisyita wa hullatun lisayf. Itu pakaian waktu musim dingin dan pakaian waktu musim panas. Wa ma hajju bihi wa a'tamir. Dan juga kebutuhanku untuk berhaji dan untuk berumrah. Ya, wa quti ahli, yaitu dan juga kebutuhan makanan, ya, pangan dari keluargaku dan makananku dan makan keluargaku, kebutuhan keluargaku. Qarajul min Quraisy laysa biaqnahum, yaitu adapun kalau makanan kebutuhan keluargaku dan aku seperti kebutuhan orang-orang kebanyakan dari kaum Quraisy ini. Laysa biaqnahum, makanan kami bukan seperti makanan orang yang paling kaya di antara mereka, wala bi afqarihim, dan juga bukan makanan orang yang paling termiskin. Jadi maksudnya Umar bin Khattab di sini tidak berpoya-poya, tapi dia juga memenuhi kebutuhan keluarganya. Jadi jangan sampai makanannya pada hal-hal yang menyulitkan keluarganya. Jadi tidak yang paling atas, kelas atas, dan juga tidak kelas yang paling bawah. Summa ana ba'du rajul muslimin. Kemudian dia katakan, aku tidak lain hanyalah salah seorang dari kaum muslimin. Ini menunjukkan bagaimana Amirul Mukminin radhiyallahu anhu, Umar radhiyallahu anhu,
kesederhanaannya dan dia tidak membedakan dirinya dari sisi kaum muslimin, maka dia tidak memanfaatkan kekayaan negaranya untuk berpoya-poya sehingga dia mengamalkan hal yang pertengahan saja. Bahkan Umar bin Khattab ataupun diriwayatkan dari Abu Bakar Siddiq anhu, mereka itu di dalam memakan harta seperti memakan harta sebagaimana menggarap harta anak yatim dalam menjaga harta negara. Jadi kalau mereka kaya, mereka tidak butuh, ya tidak mengambil. Tapi kalau mereka butuh, diambil secukupnya. Nah, begini Amirul Mu'minin radhiyallahu anhu. Jadi dia tidak memspesialkan berlebihan terhadap keluarganya, tetapi juga bukan berarti dia tidak memenuhi kebutuhan keluarganya. Bahkan beliau mengatakan, saya tidak memiliki keistimewaan di antara rakyat-rakyat secara khusus. Meskipun hal itu secara agama dibolehkan, ya, dalam batas-batas yang tertentu, tidak berlebihan. Seorang penguasa memiliki kelebihan di atas rakyatnya di segi pakaian, istana, rumah, makanya dibolehkan. Ya, tapi Amirul Mukminin dari sisi ini dia tidak mengambil posisi itu, dia mengambil hal yang paling baik, itu zuhud. Ya, sehingga dia menjadi pemimpin khalifah yang sangat dicintai oleh rakyatnya. Nah, ketika dia berbicara kepada rakyatnya, kita akan lihat nanti bagaimana dia motivasi rakyatnya untuk berjihad di jalan Allah. Mereka berbondong-bondong karena melihat Amirul Mukminin tujuannya bukanlah mencari dunia, tapi kelihatan bagaimana dia itu hidup orang yang mengutamakan akhiratnya. Nah, ini tentu ini menjadi sebagai motivasi lah. Ya, mudah-mudahan kita terinspirasi untuk mencontoh beliau ini walaupun tidak secara sempurna. Berkata Khuzaimah bin Thabit, karena Umar idza istamala amilan. Jadi Umar kalau mengangkat seorang pegawai, ya, petugas atau mengangkat gubernur, ya, apabila dia mengangkat seorang pegawai, kata balahu, mengangkat seorang gubernur, ya, kata balahu washtarata alaihi, dia mengirim surat dan memberikan syarat kepada orang yang diangkatnya sebagai pemimpin wilayah, umpamanya kabupaten ataupun provinsi, ya, di dalam istilah-istilah zaman sekarang. Maka ketika dia mengangkat seseorang amir, gubernur ataupun bupati, alayar kaburzunan, dilarang mengendarai yaitu kereta kencana. Burzunan itulah kereta kencana, itu kereta kemuliaan penguasa, ya kan. Nah, dia memberikan syarat tidak boleh mengendarai hal itu. Karena ya ini subhanallah, ketika pemimpin itu sangat zuhud dan rakyat pun tidak akan merasa ada kecemburuan yang berlebihan ketika dilihat oleh rakyat yang hidupnya susah. Tapi kalau seorang pemimpin dilihat bermewah-mewah, bergah-megah, sedangkan sekian besar rakyatnya dalam keadaan bersusah payah, tentu ini menunjukkan bahwa pemimpin tadi tidak konsekuen, tidak serius, tidak kurang memikirkan, akan dianggap agak kurang memikirkan rakyatnya oleh rakyatnya. Mestinya kekayaan-kekayaan yang baik pribadi pun dia punya, mestinya dia pikirkan bagaimana untuk membantu rakyat-rakyatnya yang menjadi tanggung jawabnya. Nah, tentu jika seorang pemimpin hidup dengan sederhana, ya, sesuai dengan sejarah-sejarah kehidupan Khulafaur Rasyidin ini yang kita dipesankan oleh Rasul kita sallallahu alaihi wasallam menonton dari mereka, tentu akan rakyatnya akan simpati. Ya, tidak memperlihatkan perbedaan yang mencolok dia di hadapan rakyatnya. Maka itulah pesan Umar kepada setiap dia mengangkat pegawai ataupun gubernur, ya, atau bupati atau amir gitu, dia menulis jangan mengendarai kereta kencana. Wala yaqul naqiyan wala yalbas raqiqan. Jangan memakan makanan yang terlalu mewah. Ya, makanan-makanan yang mewah sekali. Dan tidak pula memakai pakaian terlalu mahal gitu, ya. Wala yughliqu babahu duna zawil hajat. Jangan sampai mengunci pintunya, menutup pintunya untuk orang-orang yang ingin bertemu minta kebutuhannya. Ya, ini menunjukkan bagaimana di masa pemerintahan beliau, ini menunjukkan bagaimana pemerintahan Islam, ya. Ini juga dapat menjawab tuduhan-tuduhan orang, kok ketika orang-orang Islam kok banyak yang korupsi. Itu bukan Islam yang menyuruh demikian. Akan tapi adalah Islam memiliki sistem yang begitu mulia, memiliki keteladanan kepemimpinan yang belum ada dalam sejarah umat manusia kecuali adanya pada Rasulullah dan para sahabat, para khulafaur rasyidin dalam kehidupan yang mewah. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin yang raja-raja, ya, kehidupan mereka tidak akan mungkin seperti itu. Bahkan
untuk mencapai pintunya saja harus melewati sekian security, pengamanan, pintu, pagar, segala macam, ya kan? Tapi Umar Khattab memberitahukan kepada setiap gubernur yang diangkatnya, jangan sampai menutup pintu. Artinya layani rakyatmu. Ya, berikan kemudahan kepada rakyatmu untuk mendapatkan kebutuhan mereka, untuk menyampaikan keluhan-keluhan mereka. Dan ini sesuai juga dengan sabda Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, "Man waliya min amri ummati, fashaqqa alaihim fashquq alaihi." Barang siapa menjadi pengurus urusan umatku, menjadi dia memegang sebuah peranan dalam urusan umat ini, lalu dia menyulitkan umatku, membebankan sesuatu yang sulit ya untuk umatku, kata Rasulullah SAW, maka tolong persulit urusannya ya Allah. Kemudian Rasulullah juga, "Maulaya syai' min amri ummati, farafaqa bihim farfuq bihi." Ketika Rasulullah mendoakan lagi, barang siapa yang menjadi memikul tanggung jawab salah satu urusan umatku ini ya Allah, kemudian dia berlemah lembut memudahkan umatku ya Allah, memberikan kemudahan-kemudahan umatku ya Allah, maka berilah kemudahan juga bagi dia. Ya, berilah kelembutan juga kepada dia ya Allah. Subhanallah, tidakkah ingin kita mendapatkan doa Rasulullah SAW begitu mulia ini? Dan begitu Rasulullah SAW menggambarkan bahwa menjelaskan ya wajibnya seorang pemimpin, seorang penguasa itu betul-betul memberikan kemudahan kepada rakyatnya. Ya, maka di sini Umar bin Khattab mengatakan janganlah sampai ia menutup pintunya ya, dari orang-orang yang membutuhkannya. Fa in fa'ala faqad halat 'alaihi al-'uqubah. Bahkan Umar jika menyatakan jika dia melanggar hal-hal yang telah disebutkan di atas, maka harus mendapatkan sanksi, kata Umar. Maka dia berhak mendapatkan sanksi. Subhanallah, ya bagaimana seorang khalifah memberikan nasihat kepada pimpinan-pimpinan di bawahnya agar ya hidupnya jangan terlalu mencolok di tengah masyarakat. Dilarang oleh Umar bin Khattab menaiki kereta kencana, memakan makanan yang begitu istimewa, pakaian yang begitu mahal, ya, atau sampai pula tidak melayani rakyatnya yang butuh, ingin mengadukan nasib, ya, menyelesaikan masalahnya, dipersulit. Maka Umar bin Khattab mengatakan siapa yang melakukan hal itu, sungguh dia berhak untuk diberikan sanksi, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, ini menunjukkan bagaimana beliau benar-benar merasa tanggung jawabnya, sehingga setiap orang yang beliau angkat, pegawai ataupun petugas apapun, ataupun sebagai amir, beliau memberikan pesan seperti ini. Nah, tentu ini juga mestinya, ya, jika seorang gubernur mendengar ada bupati yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat tidak adil di tengah masyarakat, ya, berkepihakan sebagai masyarakat, maka gubernur wajib menegur. Demikian pula gubernur wajib ditegur oleh menteri dalam negeri, dan harus beruntun itu ke atas dengan presiden, ya, jika dia melihat ada kejadian-kejadian tengah masyarakat yang meresahkan, ya, maka presiden berhak untuk memanggil bupati atau gubernur tersebut, meminta penjelasan, memanggil pihak yang sedang dizalimi dan meminta kejelasan apa yang terjadi, sehingga masalah-masalah bangsa cepat terselesaikan dengan baik, bukan bagaikan hal yang itu tali rantai yang selalu beruntun. Ya, satu masalah diikuti masalah yang lain, diikuti masalah ketiga dan keempat dan seterusnya. Karena banyak masalah-masalah yang hukum yang ada di negeri kita sifatnya adalah pembiaran kepada pelanggar-pelanggar hukum tersebut. Sehingga semakin banyak orang yang melanggar, semakin sulit untuk menegakkan hukum tadi, karena para pelanggar itu memiliki kekuatan-kekuatan yang bisa menekan kekuasaan, ya, pihak keamanan dan penegak hukum. Baik, kemudian bagaimana zuhudnya Umar dalam makanan pakaian? Ya, berkata Ikrimah bin Khalid dan lainnya di kalangan para tabi'in, Inna Hafsa wa Abdullah wa ghairahuma, ya, kallamu Umar. Jadi anak-anak Umar bin Khattab seperti Hafsa dan Abdullah bin Umar berbicara kepada Umar, faqalu, dia berkata, "Law akalta ta'aman thayyiban." Nasihat anaknya, wahai ayahku, kenapa kamu tidak makan makanan yang lebih bergizi lah? Karena aqwalaka 'alal haq, supaya hal itu lebih
memberikan kekuatan kepadamu untuk menegakkan kebenaran wahai ayah. Ya, melihat ayahnya makan dengan sederhana sekali. Qala akullukum ala hadzal ra'i. Kemudian Umar menjawab kepada anaknya, ya, apakah semua kalian sependapat dengan hal ini? Ya, semua kalian berkompak untuk mengatakan ini dalam pendapat ini? Qalu na'am. Anak-anaknya menjawab, iya. Qala qad alimtu nushakum. Aku tahu, ya, aku membenarkan nasihat kalian itu. Walakinni taraktu sahibayya ala jada, ya, tetapi aku telah meninggalkan dua sahabatku yang mereka itu adalah orang-orang yang mereka hidup dengan sangat berat, kesulitan. Hidup dengan kesederhanaan. Fa in taraktu jadatahuma, jika aku meninggalkan kesungguhan, ya, mereka, jadi gimana kehidupan mereka yang begitu sederhana itu, lam adrikhuma fil manzil. Saya tidak akan dapat berjumpa, tidak akan mendapatkan posisi bersama mereka. Dia ingin, ya, qala wa asaban nasu sanatan. Ini diceritakan lagi di sini. Dia ingin di masa Rasulullah SAW, di masa Abu Bakar Siddiq, hidup dengan keadaan kesulitan. Ya, dan dia tidak mau ketika dibukanya dunia di masa dia menjadi khalifah, dia berpewah-pewah, mewah-mewah, nanti dia takut bahwa dia tidak mencapai kedudukan kedua orang itu untuk di dalam surga, bersama dalam surga. Ya, ini dia ingin merindukan hal itu. Sehingga dia zuhud dalam kehidupan dunianya, Amirul Mukminin ini. Ya, lam adrikhuma fil manzil, nanti saya tidak akan dapat bersama mereka di dalam surga bersama. Qala wa asabunna. Kemudian berkata lagi Ikrimah ini, ketika manusia ditimpa oleh kekeringan, fa ama akala inda idin saman wala saminan. Sekitar itu dia tidak lagi memakan samanan wala saminan. Saminan itu seperti minyak zaitun yang dimakan dengan roti, ya, dengan lezat gitu. Dan juga saminan itu maksudnya makan adalah tepung, ya, roti yang dibuat dari tepung. Wa qala Ibnu Abi Mulaika menceritakan kallama Utbata Farqad, ya, kallama Utbatu Ibnu Farqad Umar fi ta'amihi. Ini juga ada yang lain memberikan nasihat kepada Umar, yaitu namanya Utbah bin Farqad ini, ya, tentang makanannya. Faqala waihaq. Lalu Umar menjawab, ya, celakalah engkau, kata Umar, aqul tayyibati fi hayati dunya wa astamti' biha. Apakah semua kebaikanku akan aku habiskan di dunia ini dan bersenang-senang di dunia ini? Dia beliau mengatakan, saya tidak mau, ya, menghabiskan kebaikan-kebaikanku untuk di dunia ini. Ya, maka beliau mengingat bahwa beliau ingin menyimpan sebagai kebaikan, sebagai pahala, ya, atas zuhudnya beliau terhadap dunia ini, dan itu dianggap oleh beliau sebagai amal beliau, dan tidak mau menghabiskan kebaikan-kebaikan beliau di dunia ini dan untuk bersenang-senang, kata beliau. Waqal Hasan Basri, seorang tabi'in juga, dakhala Umar ala ibnihi Asim. Ketika Umar masuk ke rumah anaknya Asim, dia sedang makan daging. Faqala ma hadza? Umar bertanya, ini apa nih? Qala qarimna ilaihi. Jadi kata Asim, ini kami dihadiahkan, kita dimuliakan mendapat hadiah dari mereka, dari seseorang. Wa kullama qarimtu ilai syai', akal tahu, ya, setiap kali ditawarkan, ya, kepada satu kalian memakannya. Lalu Umar mengatakan, kafa bil mar'i sarfan ayyakula kullama ashtaha. Kata Umar, cukuplah manusia itu dianggap telah boros yang dia memakan segala hal yang dia inginkan. Setiap ada keinginan, beli ini, beli itu, dia beli, ya. Setiap memenuhi semua, dia dianggap suatu keborosan oleh Umar Khattab, ya, ayyakula kullama ashtaha, memakan setiap apa yang diinginkannya. Sebetulnya masih banyak, ya, sifat-sifat kesederhanaan Amirul Mukminin Umar Khattab ini, ya, disebutkan oleh Suyuti dalam kitab beliau Tarikh Khulafa ini. Pada suatu kali Umar bercerita di hadapan Aslam, ya, juga tabi'in, katanya, khatara ala qalbi syahwat as-samak at-tarri. Jadi aku merindukan, ya, bayangkan bagaimana lezatnya ikan, ini namanya ikan teri ini, bukan ikan teri, dari sini selainnya teri. Qala farahila yarfa'u rahilatahu. Kemudian
dia mengendarai ontanya, wasara arba'an muqbilan wa mudbiran, pergi balik washtara miktalan, kemudian dia memilih sebuah timbangan, faja'a bihi wa amila ila rahila faghasalaha, kemudian dia pergi ke kudanya, dia mandikan, fa'ata Umar, lalu dia pergi menemui Umar, faqala intali hatta anzur ila rahila, kemudian dia pergi melihat kepada kudanya, panazara wa qala nasita an taksila hadar ilq alladhi tahta udhuniha, ini ada bagian di bawah telinganya belum kamu bersihkan, ya. Udibati bahimatun fi syahwati Umar, ya. Lalu dia mengatakan udibat bahimatun fi syahwati Umar, la wallahi la yadhuku Umar miqtalak. Ini di sini dia mencela dirinya, apakah karena ini binatang bisa dibebani dengan sesuatu karena atas keinginan Umar? Tidak mungkin, demi Allah, kata dia, la yadhuku Umar miqtalah, ya, sehingga dia tidak mau membebani kudanya tersebut. Wa qala Qatadah karena Umar yalbasuhu khalifah. Qatadah seorang tabi'in juga menceritakan Umar itu memiliki pakaian dan dianya sedang seorang khalifah, jubbatan min sufin, yaitu jubah daripada bulu domba, suf, marqu'atan ba'daha bi udmin, di mana ditombol sebagian di kulit binatang juga. Yaitu fil aswaq ala atiqihi durra, kemudian dia pergi ke pasar-pasar, dia membawa semacam cambuk, yu'addibun nas biha, yang cambuk itu dia memberikan pelajaran kepada manusia, yaburu minaksi wan nawa fayalqituhu, kemudian kalau ada makanan yang jatuh-jatuh dilihat di pasar ataupun biji korma, ya, dia ambil, kemudian dia taruh di depan rumah manusia agar orang bisa memanfaatkan apa yang dia kumpulkan dari pasar itu. Ini bagaimana seorang pemimpin melakukan semacam turun ke lapangan, melihat kondisi masyarakatnya, ya, dan juga memberikan contoh kepada masyarakatnya hal-hal yang bisa dimanfaatkan, diambil oleh Umar dan diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan oleh dia. Kemudian juga berkata Anas, ya, Anas bin Malik ceritakan di sini, aku melihat di antara dua pundak Umar itu arba'a riqa fi qamisi, ada 4 tambalan, ya, di bajunya. Subhanallah. Ini menunjukkan bagaimana kesederhanaan Khalifah Umar radhiyallahu anhu. Kemudian berkata lagi Abu Tha'an An-Nahdi, ra'aitu ala Umar izaran marqu'an bi udmin, aku melihat Umar itu memakai sarung yang ditambal dengan kulit, ya. Wa qala Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, hajjatu ma'a Umar, ketika aku berhaji bersama Umar, fama daraba fistatan wala khaba'an. Nah, dia tidak pernah punya semacam tenda yang bagus, ya, ada tempat tidurnya, ada yang kemudian ada tendanya. Kana yulqi kisa wa nata' ala syajarah wa yastazil tahtahu. Tapi dia itu mencari pohon, kemudian dia bentangkan saja selendang atau kisah itu, maksudnya pakaian dia atau sarungnya gitu, ya, sorbannya gitu, ya, di bawah pohon. Jadi dia tidak bawa tenda, tidak bawa tikar gitu, yang dia hanya begitu saja ketika berhaji, diceritakan oleh Utbah bin Amir bin Rabi'ah. Tapi perlu diketahui di sini, apakah seorang pemimpin itu tidak boleh memakai pakaian yang bagus? Boleh. Di sini kita tidak memahami demikian, jangan sampai salah pula, ya. Karena ada sebagian orang yang menuntut dari pemimpin yang hidup di zaman sekarang ini itu mungkin seperti Umar gitu, memakai baju yang bolong-bolong, yang ditambal juga begitu. Bukan begitu yang kita maksud di sini. Kita menginginkan, ya, tidak seperti itu pula seharusnya kalau memang tidak mampu. Kalau mau, ya nggak mungkin. Tapi kan seorang pemerintah, seorang penguasa, seorang pejabat punya kekuasaan, punya kehormatan, yang namanya pakaiannya yang bersih, yang necis. Itu di zaman sekarang, ya, butuh hal-hal seperti itu diperlihatkan. Tetapi ini Umar bin Khattab, ya, karena dia sebagai seorang yang diteladani oleh umat. Sebenarnya pesan Rasulullah SAW, iqtadu birajulin ba'di Abi Bakar wa Umar, atau biladainin ba'di, hendaklah kalau dijadikan sebagai figur kalian, tauladan kalian setelah aku, itu Abu Bakar dan Umar. Nah, tetapi jangan pula, karena ada pula kelompok di sana, ketika melihat ada pemimpin punya mobil yang mewah, itu bukan berarti salah juga, tetapi ya tentu yang sekedarnya. Ya, ini yang pula yang kita jelaskan. Jangan pula nanti ketika ada orang ingin menuntut dari presiden atau daripada menteri
ataupun dari gubernur mestinya seperti Umar persis, tidak. Yang penting dia sebagian dari sifat-sifat itu ada pada dirinya. Kesederhanaan, ya, tidak ada kesombongan, kewibawaan yang mendekat kepada masyarakat. Ini yang kita inginkan kepada pemimpin sekarang, karena sulit kiranya mereka akan seperti Umar. Tidak mungkin, karena mereka juga berbeda, ya, dari status keimanan, ketakwaan jauh berbeda pasti. Maka kita sebagai rakyat jangan menuntut, ya, gubernur kita seperti Umar pakai baju macam-macam. Tidak, bukan begitu maksudnya. Umar adalah lambang kesederhanaan dari faedah yang kita sebutkan tadi. Bagaimana walaupun dunia digenggamannya sebagai seorang pemimpin yang dia bisa memakan harta mengambil harta negara secukupnya berapapun saja kebutuhan dia, tapi dia justru tidak melakukan. Ini hal yang mubah. Nah, itu yang zuhud. Inilah definisi zuhud, ke seseorang itu mungkin untuk memilikinya tapi dia tidak mau, dia tetap dengan kesederhanaan. Nah, tentu kita meminta kepada pemimpin kita, kalau tidak sampai zuhudnya seperti Umar, ya, artinya separohnya, sepertiganya, ya, atau 70% dari itu ada kelihatan kesederhanaan di tengah masyarakatnya, baik di segi umpamanya kendaraannya, ya, ataupun rumahnya dan segala macam, ataupun keluarganya diperlihatkan sebagai orang yang tidak bermegah-megahan. Jangan sampai seorang pemimpin dengan berpoya-poya sementara di sana di pedesaan banyak rakyatnya yang masih makan sekali sehari atau mungkin sekali 2 hari, ya, anak-anak yang belum masih mengucapkan pendidikan. Tentu kalau seandainya pemimpin-pemimpin kita mulai dari bupati, camat, lurah, ataupun gubernur, menteri, ya, apalagi presiden, sampai memperlihatkan perhatian itu tanpa menunggu adanya anggaran negara, tapi mereka sendiri berinisiatif umpamanya memotong gajinya 10% masing-masing untuk sumbangan pendidikan, sumbangan ini kan juga baik. Nah, sehingga itu sebagai ibadah juga bagi mereka. Baik, kemudian bagaimana tahdhibuhu li nafsihi, bagaimana Umar ini membina dirinya, yaitu mensucikan dirinya, menjaga ketakwaannya kepada. Kana fi wajhi Umar khattani aswadani minal buka. Jadi seakan-akan di muka Umar itu ada 2 garis hitam, ya, karena begitu seringnya dia menangis di malam hari untuk beribadah kepada Allah. Berkata Hasan Basri menceritakan bagaimana Umar bin Khattab ini. Karena Umar yamur bil ayah min wirdihi fayaskut. Jadi Umar ketika mengulang bacaan hafalannya, ya, kadang-kadang dia terjatuh tersungkur mendengar ayat itu, hatta yu'adu minha ayyaman. Ya, kadang-kadang dia itu dibesuk oleh sebagian sahabat atau para tabi'in, beberapa hari dia sakit karena begitu terharu, begitu tersentuh dengan ayat itu, ya. Nah, berkata pula Anas, dakhaltu ha'itan. Anas menceritakan, aku pernah masuk ke sebuah kebun, ya, tetapi antara Anas dan Umar itu ditutup oleh dinding gitu, ya. Fasami'tu Umar yaqul baini wa bainahu jidar. Aku mendengar Umar bicara sendirian karena Umar nggak tahu ada Anas di situ, karena antara Anas dan Umar itu dibatas oleh tembok itu, ya. Apa yang terdengar oleh Anas? Umar ini berbisik kepada dirinya. Umar bin Khattab Amirul Mukminin, ya, seakan-akan dia berkata kepada diri, hai Umar bin Khattab ini adalah pemimpin kaum mukminin. Bahkan, ya, tidak ada artinya. Wallahi la tattaqiyanna Allah ibnayya Khattab. Dia berkata kepada dirinya, bertakwalah engkau kepada Allah wahai anak Khattab, gitu, ya. Maksudnya bicara kepada dirinya. Aw la yu'adzibannaka. Ataukah Allah mau mengazabmu? Sehingga dia kadang-kadang berlatih berbicara kepada dirinya, berkata kepada dirinya bagaimana dia untuk tetap bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia bicara itu terdengar oleh Anas, ya, ketika Anas masuk ke suatu tempat kebun gitu. Nah, dengar Umar sedang mengoceh kepada dirinya sendiri, memarahi, ya, berbicara kepada dirinya sendiri, akan senantiasa bertakwa kepada Allah engkau wahai anak Khattab, ya, Umar Khattab maksudnya, atau Allah akan mengazabmu. Jadi bicara demikian. Berkata lagi Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ra'aitu Umar akhadha tibnatan minal ard. Ya, aku melihat Umar mengambil satu genggam dari tanah. Ya, kata Abdullah bin Amir ini, bin Rabi'ah ini, ya laitani hadhi tibna. Andainya aku ini bagaikan segenggam tanah ini saja. Laitani lam akun syai'an. Seandainya aku tidak apa-apa, tidak diciptakan, gitu, ya. Laita ummi lam talidni. Ya, langkah ibunya tidak melahirkanku. Ini menunjukkan bagaimana dia melihat tanggung jawab besarnya nanti ke akhirat kelak.
Ya. Wa qala Ubaidillah bin Umar bin Hafs. Ini adalah Ubaidillah bin Umar berkata, hamala Umar bin Khattab kirbatan ala atiqihi. Dia membawa semacam kirba, itu adalah tempat barang atau minuman yang terbuat dari kulit kibas gitu ya, kambing. Nah, faqila lahu bidzat, kenapa ini bawa seperti ini? Faqala inna nafsi a'jabatni fa aradtu an udhillaha. Katanya, ketika saya ada punya kebanggaan sebagai seorang khalifah, diriku merasa ada kebanggaan, maka aku ingin ya sedikit menghinakan diriku ini, bahwa aku ini ya, dia memberi pendidikan kepada dirinya sendiri gitu. Dia bawalah kantong yang terbuat dari kulit itu di pasar gitu. Ya, melihat bahwa dia itu seorang orang yang biasa. Ketika ada kesombongan dalam dirinya, dia mengambil sikap terhadap dirinya sendiri. Makanya inna nafsi ajabatni, ya, jiwaku telah membuat aku ini merasa sedikit melambung ya, mengagumkan. Aku mengagumi jiwaku sendiri, mengagumkan diri sendiri. Ya, diriku mulai mengagumi diri sendiri, maka aku ingin menghinakannya, kata Umar bin Khattab. Berkata Muhammad bin Sirin juga, qadima sihru li Umar bin Khattab, qadima sahru li Umar bin Khattab alaihi fatalaba ayyatiyahu min baitil mal. Ini ada istri daripada saudari Umar ataupun putrinya, qadima sihrun li Umar alaihi. Maka dia meminta kepada Umar dari harta negara, kebutuhannya. Fantaharahu Umar, lalu Umar marahinya, wa qala aratta an alqalla malikan khainan. Ya, ketika saudaranya ini dari suami dari keluarga ya, ima adiknya ataupun anaknya meminta sesuatu dari Baitul Mal, maka Umar marahinya dan bahkan, engkau menginginkan aku untuk berhadap Allah nanti sebagai seorang raja yang pengkhianat. Nah, bagaimana Umar amanahnya, ya, dia tidak mau mengambilkan sesuatu untuk keluarganya di harta negara tanpa hak, sehingga dia mengatakan, engkau menginginkan aku nanti ketika berjumpa dengan Allah sebagai raja yang pengkhianat. Suma'atahu min sulbi malihi. Kemudian Umar memberinya dari harta pribadinya. Jadi tidak diambil dari harta negara, tapi dia berikan dari harta pribadinya. Barangkali ini ya pelajaranlah bagi banyak para pejabat kita, ya, untuk kita semua yang suka menggunakan fasilitas negara untuk keluarga, ya, yang saat itu sebetulnya tidak ada urusannya dengan pekerjaan negara. Seperti ya, untuk tugas-tugas kita membawa anak istri, padahal itu tugas negara. Ya, anak dan istri kita, mungkin istri boleh-boleh saja, tapi ketika bawa anak 4, 3, 5 juga ikut, itu kan ditanggung oleh negara. Nah, ini barangkali coba lihat Umar bin Khattab betul-betul menghemat, betul-betul menjaga amanah, ya, tidak mencari celah-celah di mana mungkin untuk mengambil harta negara untuk diberikan kepada anak, istri, keluarga, kolega-kolega, teman-teman, tim sukses. Nggak ada seperti itu dia. Nah, ini barangkali inilah semoga para pemimpin kita mampu ya membaca sejarah-sejarah ini dan mengetuk hati mereka untuk hidup dengan kesederhanaan. Kalau seandainya pemimpin kita memberikan kehidupan dengan sederhanaan, para rakyat hidup sederhana, sesungguhnya negara kita ini sebetulnya bukan miskin, ya, tapi membuat negara ini miskin adalah pola hidup kita, baik pola hidup negara, pola hidup pemerintah, penguasa, maupun pola hidup rakyatnya yang tidak terkendali dengan baik sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Kalau mereka para zuhud, mereka pada memikirkan akhirat, tentulah orang-orang fakir miskin di desa-desa di mana di sana ataupun di kota pun para gelandangan akan tercover dengan dana-dana sosial yang mereka berikan. Nah, maka di sini diberikan oleh Umar bin Khattab saudaranya ini dari harta pribadinya 10,000 dirham. 10.000 dirham. Wah, 10.000 dirham itu untuk hari ini cukup banyak ya. Ya, 10.000 dirham. Itu hampir-hampir mendekati miliaran gitu. Pemberian dari harta pribadinya Umar bin Khattab. Nilai 10.000 dirham. Karena Umar yattajir wa khalifah. Berkata Nakhai Ibrahim Nakhai, seorang tabi'in juga mengatakan, Umar itu walaupun sebagai seorang khalifah, dia juga berdagang gitu, berbisnis. Nah. Dan masih banyak sifat-sifat ya dari mana tawadhu'nya Umar ini, ya, dikatakan oleh
Sufyan al-Thawri, Umar berkata, ahabbun nas ilayya, orang yang sangat aku sayangi, aku sukai, yang aku cintai adalah marrafa'a ilayya uyubi, orang yang menyampaikan kepadaku kekuranganku. Ini tawaduknya Umar. Jadi dia sebagai seorang pemimpin dikritik oleh rakyatnya mau. Bahkan kita tahu sebelum sudah kita sebutkan tentang bagaimana Umar punya firasat dan segala macamnya. Ya, ketika Umar dalam kekuasaannya pernah menentukan hinggaan bagi mahar wanita, diprotes oleh seorang wanita. Akhirnya Umar ya mengalah, ya mengakui kesalahannya. Nah, demikian pula Umar di sini mengatakan, dia mengatakan orang yang ahabun nas ilayya, orang yang paling aku senangi, aku suka dari rakyatku ini adalah marrafa ilayya uyubi, orang yang mau menyampaikan kepadaku aib-aibku, kekurangan-kekuranganku. Nah, dari sini terdapat bagaimana konsep kita menasihati dan bagaimana kita sebagai seorang penguasa, seorang pejabat menerima nasihat. Ya, ketika ada masukan, kita terima, tampung dulu. Ya, jangan di batas-batas atau dilakukan hal-hal yang atau malah membuat berita-berita untuk menutupi hal-hal yang kekurang-kurang itu demi tetapnya kita berdapat kekuasaan. Nah, ataupun kita sebagai seorang yang mau mengkritik penguasa, di sini disampaikan langsung kepada dia, bukan disebarkan kepada orang-orang yang mungkin akan menyebarkan kemana-mana dan akhirnya menyebarnya sebuah aib, dan kita belum mengadakan konfirmasi dan juga belum menyampaikan hal itu. Mungkin yang pelakunya ada alasan dan alasan tertentu kita tidak tahu, tapi kita sudah terlanjur menyebarkan di media sosial aib-aib penguasa, ini juga tidak boleh dalam Islam. Maka di sini Umar Khattab mengatakan, orang yang mengangkat kepadaku kekuranganku, ya disampaikan kepadaku, bukan bicara di belakang. Wa qala Aslam juga menyebut, aku melihat Umar Khattab ya'khudhu bi udhunil fars wa ya'khudhu bi yadihi ukhra udhunahu thumma yanzu ala matnil fars, ya, di mana dia megang telinga kudanya, juga megang telinga yang satu lagi untuk kemudian baru naik ke kudanya, sampai jangan dia bagaimana rasanya menyakiti binatang yang dia kendarai. Kemudian berkata pula Abdullah bin Umar, anak sendiri menceritakan, marah itu Umar ghadiba qat, aku tidak melihat Umar marah, tidak melihat pernah marah itu Umar ghadiba qatan, tidaklah aku melihat Umar marah. Fa dzikrullah indahu, lalu diingatkan dengan Allah, au khuwifa, lalu diberi takutkan kepada Allah, ya disampaikan kepada dia ayat hadis gitu ya. Au qara alai indahu insan ayat min Quran, atau ada orang yang baca Al-Qur'an di dekatnya, ya, illa waqafa amma yurid, amma kana yurid, kecuali dia berhenti dari ingin melakukan sesuatu. Ini menunjukkan bagaimana dia, ya, di mana dia ketika dia sedang marah pun diingatkan dengan ayat-ayat Allah, dia berhenti, ya, kemarahannya ataupun tidak mau melakukan hukuman yang mungkin akan melakukan sebuah kezaliman terhadap orang yang tersalah itu, sehingga dia lebih takut dengan ayat-ayat Allah, ya. Nah, begini menunjukkan bagaimana jiwa kepribadian Umar bin Khattab. Berkata Bilal kepada Aslam, kaifa tajiduna Umar? Bilal bertanya kepada Aslam ini, bagaimana kalian melihat Umar bin Khattab? Faqala khairun nas illa annahu idza ghadiba, ya, kata Aslam ini, dia sebaik-baik manusia tapi dia orang yang baik, begitulah ya, kecuali apabila dia marah, wah itu perkaranya besar, fa amrun azim. Faqala Bilal, law kunta indahu idza ghadiba, bila kamu berada di dekatnya dia marah, qara'ta alaihi Qur'an, lalu engkau membacakan Al-Qur'an kepadanya, hatta yadhaba ghadabu, ya, sampai hilang marahnya. Jadi Umar itu mudah itu menghadapinya, kalau dibacakan ayat Al-Qur'an, kata Bilal, dia berhenti marahnya. Berkata lagi Ahwas bin Hukaim, ya, dari bapaknya, uti amrillah min fihi samanun, diberikan kepada Umar makanan daging yang begitu sop lah di kita mungkin, fa aba yaqaluhuma, kemudian dan juga minyak saman itu adalah semacam minyak yang enak dimakan pakai daging begitu, kemudian dia tidak mau memakannya. Kullu wahidin minhuma udumun, kata dia cukup salah satu saja, ya. Dan semua apa yang kita ceritakan ini adalah yaitu bagaimana kepribadian Amirul Mukminin Umar bin Khattab di dalam kehidupannya. Dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Hasan Basri berkata, Umar, hana syai' usli bihi qauman an abdalahum amiran makana amirin, ya, jika terbukti sesuatu usluhu bihi qauman, ya, ada sifat, ada sikap yang mungkin membuat satu kaum bisa diperbaiki, maka aku mengganti pemimpinnya, ya, di atas pemimpin yang ada. Nah, ini
kepribadian Umar, bagaimana zuhudnya dia, bagaimana kehati-hatiannya di dalam membelanjakan uang negara, ya, bagaimana perhatian terhadap rakyatnya, ya. Kemudian adapun sifat fisiknya Umar adalah diceritakan beliau adalah tiwalan musyarrifan 'alan nas ka'annahu 'ala dabah. Dia tinggi sekali, besar badannya. Badannya besar, kekar, begitu ya, tinggi, ya. Kemudian putih, ya, putih kemerah-merahan wajahnya, ya, tiwal asla asyab. Tapi dia palanya agak botak gitu ya. Nah, kemudian ada uban. Ini diceritakan oleh Abdullah bin Umar ketika menceritakan bagaimana bentuk ayahnya. Dia adalah seorang orang yang tinggi, besar, badannya kekar, kemudian kulitnya putih kemerah-merahan, ya, sedikit rambutnya agak botak. Kemudian karena Umar yafuqun nas tulan. Ini juga perkataan Ubaid bin Umar. Dia adalah orang yang paling tinggi di antara orang yang ada. Ya. Kemudian juga disebutkan oleh Salamah bin Aqwa, karena Umar rajulan aisar. Apa maksudnya? Umar adalah seorang yang sangat mudah, gampangan. Yang tamidu biyadahi jami'an, di mana dia menggunakan tangannya di dalam secara merata di dalam bekerja. Itu maksudnya. Diwayatkan lagi Ibnu Katsir dari Abi Raja Al-Mutari, karena Umar rajulan tawilan jasiman. Ini cerita fisiknya ini. Umar adalah seorang orang yang tinggi, gemuk, ya, gempal, asla syadid as-sala, ya, agak botak, abyad syadil humra, ya, putih, agak ke ininya, ya, merah-merahan, fi ardihi khifatun salabathu kabira wa fi atrafihi suhbah. Jadi memang sendi-sendinya itu besar gitu ya, tulang-tulangnya. Nah, adapun keluarganya diceritakan di sini dalam Tarikh Ibnu Asakir bahwa ibunya Umar ini adalah Hantamah binti Hisham, itu saudari dari Abi Jahal bin Hisham. Itu jadi Abu Jahal berarti adalah yaitu paman daripada Umar bin Khattab, karena ibunya adalah adik dari Abu Jahal. Nah, ini tentang zuhudnya, kemuliaan dan kepribadian Umar bin Khattab. Ya, karena waktu membatasi kita, insyaallah kita akan lanjutkan insyaallah pada perajian yang akan datang tentang futuhat fi ahdihi, tentang berbagai pembukaan wilayah baru atau berkembangnya Islam ke wilayah baru di masa Umar bin Khattab. Di sini sebetulnya banyak sekali wilayah-wilayah yang dikuasai oleh Umar bin Khattab. Yang terbesar adalah yaitu wilayah Persia, ya, dan juga wilayah Rum, ya, Romawi. Nah, kemudian ada peperangan-peperangan yang masyhur nanti. Di antara perang yang masyhur itu adalah perang Al-Qadisiyah dan perang Yarmouk yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ya. Di sini disebutkan oleh Suyuti, insyaallah pada kajian yang akan datang kita sedikit akan membahas bagaimana proses perang Qadisiyah, bagaimana proses perang Yarmouk, karena ini ada dua pintu yang dibuka di masa Amirul Mukminin, ya, dua adik kuasa yang ditaklukkan oleh masa Umar bin Khattab. Nah, oleh sebab itu di tahun 14 Hijriah itu beliau menaklukkan Dimashq, ya, dan Hims, wa Ba'labak, ya, itu dan Basrah. Ini sudah masuk ke wilayah Islam. Kemudian di tahun itu pula lah Umar bin Khattab mensatukan kaum muslimin dengan satu imam salat tarawih. Pada tahun 15 Hijriah Islam menguasai Urdun, ya, dan negeri Tobariyah, ya. Kemudian pada tahun itu pula lah terjadi perang Yarmouk dan perang Qadisiyah. Itu pada tahun ke-14 Hijriah. Nah, kemudian pada tahun yang sama, yaitu Umar bin Khattab mengatur gaji setiap bala tentaranya, tingkatan-tingkatannya. Farada Umar furud, yakni gaji setiap orang ahli Badar berapa, yang ikut perang Badar berapa harus mendapat santunan dari harta negara. Kemudian perang Uhud, dan disesuai dengan tingkat-tingkatan kemuliaan sahabat dan para pejabat-pejabat yang ada di masanya. Pada tahun 16 Hijriah ditaklukkanlah kota Ahwas dan Madain, ibu kota dari negeri Persia, ya. Dan pada saat itulah Jumat pertama diadakan di
istana Kisra Persia. Dan dia merupakan Jumat yang pertama sekali di negeri Irak. Ya. Kemudian pada tahun yang sama terjadi pula peperangan namanya Jalula huzima fiha Yazdajir Kisra. Dan ini Yazdajir ini adalah rajanya Persia. Nah, di sini dia kalah terakhir di negeri Rai. Kemudian juga dibukanya Tikrit, kemudian juga Baitul Maqdis pada tahun yang sama 16 Hijriah ya, di Baitul Maqdis. Kemudian ada lagi ditaklukkannya kota Kinsrin ya, kemudian ditaklukkan lagi kota Qarqaisa. Ini banyak nama kota di daerah Syam ya. Dan kemudian pada tahun 17 Hijriah itu ada peluasan Umar bin Khattab tentang Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi peluasan pertama Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yang di kota Madinah pertamanya dilakukan oleh Umar bin Khattab. Nah, itu beberapa perkembangan keluasan daerah. Insyaallah kita pada kajian akan datang kita akan bahas dua peperangan yang sangat populer, yang sangat masyhur, yaitu perangan Qadisiyah dan perangnya Ma'rakatul Yarmouk. Insyaallah kita akan bahas pada kajian akan datang. Kemudian juga beberapa kejadian-kejadian lagi di masa Umar bin Khattab seperti istisqa, yaitu memohonnya Umar meminta turun hujan ketika terjadinya musim panas yang begitu panjang, sehingga Umar bin Khattab melakukan tawasul dengan paman Nabi SAW Ibnu Abbas. Dan apa pula pelajaran dapat kita ambil dari hal itu. Kemudian kisah-kisah yang lainnya nanti kita akan sebutkan. Terakhir adalah kisah yaitu pembunuhan Umar bin Khattab di saat salat subuh, dan bagaimana pula kisahnya. Ini adalah pembahasan terakhir insyaallah ketika kita menyelesaikan pembahasan dari kisah kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Itulah beberapa pembahasan insyaallah kita akan bahas ya. Hari ini hanya kita dapat membahas bagaimana kesederhanaan zuhud beliau, dan juga kita dapat menjelaskan secara global daerah-daerah yang dapat ditaklukkan di masa beliau. Kemudian juga menjelaskan bagaimana sifat pribadi postur tubuh beliau ya, secara fisik ya. Demikian dapat kita bahas. Semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat menjadikan inspirasi bagi kita dalam setiap hidup kita, dalam langkah hidup kita ini, di mana walaupun kita sebagai seorang pejabat, orang yang memiliki kelebihan di harta, kedudukan ya, hiduplah dengan kesederhanaan, karena hidup yang hakiki itu adalah hidup akhirat. Maka jadikanlah fasilitas nikmat yang diberikan Allah itu untuk meraih kebahagiaan akhirat kelak. Cumana Amirul Mukminin ya, di dalam menggunakan harta negara sangat berhati-hati ya, tidak memilih kasih, tidak mengutamakan keluarganya. Demikian pula ketika kita berkuasa, menghindarilah memanfaatkan fasilitas negara untuk keperluan pribadi dan keluarga ya, karena itu suatu sifat adalah bentuk pengkhianatan kepada amanah yang kita emban. Demikian wallahu alam bisawab. Kita kembalikan kepada akhir madu kita dari